Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini balik lagi ke channel saya nih ya. Kemarin kita udah dapat motor ini dari Mas Sugeng. Terus saya lihat-lihat motor ini kondisinya sangat sederhana, tapi kencang banget. Nih motor ini unik loh ya. Maksudnya uniknya tuh gini, motor ini penampilannya jelek banget, sampai joknya aja robek-robek. Tapi pernak-perniknya bagus-bagus semua. Nah ini gearnya aja dia pakai Triple S. Jadi gearnya ini udah dikasih gear tipis Triple S. Terus bannya depan belakang baru, shock belakangnya tabung. Tapi motor ini kayaknya memang sengaja tidak dicat biar tidak ketahuan kalau motor ini ragatnya oke gitu ya. Terus yang unik lagi mesinnya cuma Alfa loh ya. Mesinnya cuma Alfa tapi wah kenceng banget. Motor kita itu yang 250 cc itu sama-sama 2 tak. Kemarin ngejar motor ini kesusahan banget. Ngejar motor ini sangat susah. Dan ini rencana mau tak bongkarin, mau tak ukurin. Ini sebenarnya tidak rusak, cuma saya pengen tahu aja dalamannya seperti apa. Kok bisa motor seperti ini kencang? Terus katanya ini ragate biayanya buat mesinnya ini nggak banyak. Jadi buat teman-teman mungkin bisa buat nambah-nambah pengetahuan ya, buat nambah-nambah pengalaman kalau semuanya mau nggarap mesinnya sendiri di rumah tuh seperti apa. Kalau buat teman-teman yang mungkin lebih tahu, lebih profesional, mohon maaf ini saya tidak menggurui, saya cuma berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Siapa tahu bisa berguna gitu ya. Ya setelah ini langsung tak bongkari ya. Tak bongkarane supaya teman-teman tahu. Kalau teman-teman di rumah yang belum tahu di rumah mau morting motor ukurannya gimana, biar nanti di sini jadi tahu. Alatnya seadanya ya. Soalnya udah lama banget saya ndak bengkel ini. Gara-gara kenal sama Mas Rijal terus diajakin main YouTube, Pak. Bengkelku tak tutup. Sekarang bengkel saya jadi bengkel spesialis Vespa. Dipegang sama Mas Jalu. Spesialis restorasi Vespa sekarang rumah saya yang di Gudang 2 itu. Kapan-kapan kita samperin ya. Iyalah, nanti tak reviewkan. Bengkel Vespa saya nanti tak reviewkan. Jadi di bengkel saya nanti bisa ngapain aja, bisa buat apa aja. Nah, nanti tak sepilkan. Tapi satu-satu dulu. Saya keburu penasaran sama ini, motor ini. Motor modelnya kayak Coro gini aja kenceng banget. Ini nanti paling cuma saya bahas masalah blok sama pengapian ya. Soalnya kalau 2 tak kan yang penting cuma itu. Kalau buat harian. Nah, kalau buat balapan beda lagi. Nanti harus di setting transmisinya dan lain-lain. Ternyata racikannya kalau dari pengapian cukup sederhana banget ya. Magnetnya ini cuma pakai Sanek IJ50. Nah, jadi kecil. Ini magnet ini cuma 450 ribuan. CDI-nya juga bikinan sendiri kayaknya itu. Kalau enggak CDI imitasi ya bikinan sendiri. Nanti tak bukakan. Jadi kalau pakai magnet ini nih buat spek player juga udah lumayan. Tapi lampunya masih terang, buat touring-touring juga masih oke. Ini bloknya udah diganti PCR, tapi kopnya masih Alfa. Jadi apa tujuannya? Kopnya masih dikasih Alfa. Jadi kalau PCR kan aslinya ada kipasnya. Jadi dia dingin, bisa mendinginkan mesin gitu. Berhubung ini magnetnya sini udah diganti kayak gini dan nggak ada kipasnya, jadi kopnya wajib yang begini supaya mesin awet, dingin, nggak cepet panas. Nah, nanti tak kasih tahu.
Jadi kalau kopnya Alfa kan kayak gini. Ini ada lubang-lubangnya, terus ini ada tempat anginnya. Nah, jadi ini buat nahan angin biar masuk ke kop. Ini sampai sudutnya kayak gini ya. Ini bekasnya kayaknya pernah brodol motor ini. Pernah kemasukan sesuatu di sini nih. Ini ada lubang-lubangnya nih. Ini kayaknya peloran apa gitu masuk ke sini. Tapi kok masih kenceng ya, motornya masih enak ya. Cuh. Wah, taramak jreng ini. Ternyata rahasianya ada di sini. Oh, wah, padahal kalau dilihat, coba lihat ini. Ini motor ini kayaknya bekas sengsara banget ya. Pistonnya aja kayak gini loh. Wah, ini kayaknya nge-gym beberapa kali motor ini. Karena motor ini buat ngaret ya. Dan ini ring pistonnya macet ya. Jadi ring pistonnya cuma satu ini yang bekerja. Yang ini macet, ini bekas kena peloran apa ini masuk ke dalam sini nih. Tuh. Jadi ini ring pistonnya bener-bener macet. Gini aja motornya masih kenceng loh. Apalagi kalau ini semua normal. Askernya coba lihat, wah bening banget askernya. Ini udah dibalan ya askernya ya, kelihatan dari sini. Ini udah dikasih timbal kanan kiri. Kalau di kamera nggak tahu ini kelihatan apa enggak, tapi ini udah dibalancing ulang. Nah, nih tak reviewkan satu-satu nih. Jadi ini nanti malih kolter ya. Malih kolter ganti seker nanti, ganti piston. Soalnya pistonnya kayak gini. Sekalian tak ganti nanti nih. Biar tambah kenceng lagi motornya. Ini padahal kondisi kemarin kayak gini. Ini kan bekas kena macetan apa? Ini kayaknya pelor yang masuk ke sini nih. Nggak tahu pelor dari mana. Ini tahu-tahu kok bisa masuk ke sini. Padahal pistonnya kondisi kayak gini. Ini motornya masih kenceng banget. Coba kita lihat oversize-nya berapa. Wah, oversize-nya 125. Ini masih oversize 125. Oversize-nya 125. Dan bloknya pengerjaannya kayak gini. Tak bahas ya hari ini. Jadi hari ini kita cuma bahas masalah pengapian sama portingannya Peace Air ini. Biar kenceng motornya gimana. Nih. Nah ini teman-teman bisa dilihat CDE-nya aja imitasi gitu, tapi motornya tetap kenceng. Jadi ini jangan fanatik orisinil kalau masalah gini-ginian. Ini yang penting settingannya pas ya, tetap kenceng motornya. CDI-nya apa mereknya ini? CDI unit Binapat, CDI Binal ini. CDI-nya punyanya Peace Air, imitasi. Ini karbunya juga. Ini karbunya juga imitasi, mereknya cuma Lipo. Ini magnetnya juga bukan punya IZ, magnetnya cuma kayak gini. Tapi yang terpenting di sini. Nih. Nanti harus diperbaiki lagi ya. Soalnya ini bekas nabrak. Ini nanti kalau udah tak perbaiki pasti lebih kenceng. Jadi di sini portingannya seperti ini. Lubang masuknya sama bilasnya, transfernya ini difokusin ya.
Yang tadinya kotak ini dipotong sedikit, terus dibikin kayak gini, nih seperti ini. Terus bukanya ini dibikin berapa nih ya? Pas 3 cm. Sini juga dibikin pas 3 cm. Kalau ininya dibikin kayak gini. Terus masuk ke dalamnya bener-bener difokus dia ya. Ininya ditipisin, ininya difokus. Ini agak dibesarin dikit di sininya. Agak dicowak masuk ke dalam, mungkin biar lebih fokus. Kalau exhaustnya kita ukur berapa. Kalau exhaustnya ini bukanya nggak terlalu banyak ya. Ini masih sisa 28 mili. Ya. Jadi jarak atasnya exhaust ini ke sini ini masih ada 28 mili. Ruang kompresinya ini masih ada 28 mili. Nah, jadi ini ngoreknya nggak terlalu parah ya. Cuma ini yang dilebarin. Kanan kirinya ini dilebarin ini. Ini dilebarin mungkin ada kanannya sekitar 2,5 mili, kirinya juga 2,5 mili. Kalau bawahnya ini nggak disentuh sama sekali sama burcun. Ini bawahnya ini masih utuh standar. Jadi yang dibuang cuma sini. Bagian sini ini dibuang 2,5 mili, sekitar 2,5 mili. Bagian sini juga dibuang 2,5 mili. Kalau bagian atasnya ini jarak ruang kompresinya ini masih ada 28 mili. Nah, tuh. Terus di sininya lagi kubahnya ini dibikin berapa ya? Kubah luarnya ini dibikin 5 cm 4 mili. Jadi 54 mili kubah luarnya. Terus kubah dalamnya dibikin 39 mili ruang bakarnya. 35 mili. Jadi ini kubah dalamnya ini 35 mili. Kalau derajatnya ini saya kurang tahu, saya nggak bawa busur hari ini. Jadi derajatnya ini belum tak hitung. Kalau menurut saya ini mungkin sekitar 14 derajat sampai ke 16 derajat. Mungkin sekitar segituan. Ini dibikin 54 mili. Kalau pistonnya ukurannya piston 55. Operset 125 itu 55 mili. Jadi kubahnya ini dibikin sedikit kecil daripada ini. Kalau ininya ini kayaknya kalau ukurannya kayak gini, ini biasanya ini buringnya Peace Air, kopnya Peace Air standar mungkin dikepras sekitar setengah mili ya, 1 mili sampai setengah milian mungkin. Berhubung ini kopnya Alfa, jadi saya kurang paham. Yang jelas tadi ininya ini 54 mili dan ini 35 mili kubah dalamnya. Dan motor ini kayaknya setelannya basah banget, sampai businya aja warnanya hitam. Kayaknya keborosan dikit ya. Terus ukuran gear depan pakai 14, belakang 35. Wah, belakang kecil banget. Pantesan ini motor napasnya panjang banget. Terus ini pengapiannya nih. Pengapiannya ini pas posisi top. Posisi top ninggalnya sensor pick up sekitar 1,5 cm, 15 mili ninggalnya ini 15 mili. Kalau dihitung derajat saya kurang paham, soalnya ini tadi nggak bawa busur. Ini cuma kira-kira.
kira-kira sekitar 1,5 cm, dan panjang pick up-nya, panjang sensor pick up-nya berapa ya? 5 cm 3 mili, 53 mili. Jadi panjangnya ini 53 mili. Terus jarak tinggal sensor tinggalnya itu 15 mili. Ini soalnya magnetnya agak kecil. Kalau mungkin nanti magnetnya besar, mungkin bisa lebih panjang lagi. Ini bisa lebih panjang lagi kalau magnetnya besar. Soalnya kenapa? Kalau semakin besar magnetnya, kan kita ngitungnya sebenarnya kalau ini ngitungnya pakai derajat kan, pakai busur. Jadi derajatnya yang kita hitung, bukan milian hitungannya. Tapi ya berhubung tadi ini adanya cuma segmat, ya buat perpaduan inilah. Jadi mungkin nanti kalau ngukurnya diplek nih magnetnya yang besar, terus digusur gitu. Itu lebih akurat lagi sebenarnya. Yes, gitu dulu mungkin hari ini yang bisa tak sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang nonton dan juga buat belajar porting-porting di rumah ya, buat belajar ngorek-ngorek di rumah. Nanti kalau ada yang lebih ditanyakan, nanti bisa japri ya lah, pasti tak jawab kok, tenang aja. Saya tidak pelit ilmu kok orangnya. Ini mungkin karbunya juga udah di remer ini, tapi nggak saya bongkar lah. Lamaan durasinya. Ini saya sama Mas Rizal mau ngerosok lagi soalnya. Nah, berhubung ini pistonnya udah proses 125 dan ini bekas kemasukan jin ya ini ya. Ini habis ini tak kolter jadi 150, dan ini kubahnya juga, kopnya juga nanti mau tak benerin. Ini kopnya mau tak benerin. Kalau udah bener semua, rencana nanti motor ini mau enaknya diapain Mas Rizal? Jual aja ya? Dijual aja. Kalau udah bagus semua nanti teman-teman kalau ada yang minat bisa langsung japri. Tak jual. Kemarin dapatnya dari tempatnya Mas Sugeng itu berapa Mas? 5.400.000. 5.400.000, nanti paling ongkos perbaikan 500.000. Enggak sampai lah 500.000, paling 300 ribuan. Dan ini motor nanti dijual 6,5 juta ya. Kalau ada yang mau. Ini suratnya Alfa, tapi motornya udah kondisi seperti ini, bodinya V80. Terus depan udah pakai ban Flemo, depan belakang. Kalau ban-bannya bagus semua ya. Nih bannya masih tebal semua, depan belakang. Pelek-peleknya juga udah kayak gini. Shocknya udah tabung. Rantai gearnya udah pakai triple S. Ini rantai gearnya juga lumayan mahal. Terus knalpotnya ini AHM tapi sing KW koyo ya. Kalau yang orisinal knalpotnya aja, kalau AHM pasti mahal. Ada 2 jutaan lebih mungkin ya. Ini knalpotnya juga mau tak bedel lagi, tak bikin keren suaranya. Yes, sementara gitu dulu ya. Ini motor tak perbaiki dulu. Kalau udah diperbaiki nanti mau di test drive larinya seperti apa. Kalau ada yang minat 6,5 juta. Wes, ini tak perbaiki ya dulu.